Bapak Ibu bisa merekam sendiri. Mesti mati ini ya. Sudah saya rekam ini pokoknya. Oke, oke. Saya rekam. Nah, tadi sudah rekam, rekam mati-mati. Pak Yun. Oke, go. Silakan. Iya, mau tanya tadi untuk siswanya, untuk manggil siswanya itu apa harus akun juga punya akun Spendik? Oke, jadi gini Bapak Ibu, operator sekolah itu wajib untuk memasukkan istilahnya mendaftarkan siswanya ke akun Dispendik. Kan sudah dapat tadi akun OPS yang admin. Nah, itu nanti dimasukkan namanya contoh Adi 7A @dispendik.surabaya.go.id, nanti bagus dan seterusnya Bu. Itu nanti admin bisa kok daftarkannya seperti itu. Kalau sudah dapat itu, Ibu tinggal nanti menarik itu tinggal ngetik namanya saja. Namanya Adi, maka muncul seperti tadi nggih. Saya munculkan tadi Pak Taufik muncul. Dan sebagainya. Gurunya pun kalau sudah punya akun kita tarik sudah ada, tinggal masukkan saja. Gitu nggih, Bapak Ibu. Baik, saya awali kembali pembelajarannya untuk membuat grupnya. Ini saya hapus nggih. Saya hapus dulu. Hapus tim. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, ketika sudah membuat akun bersama seperti tadi, itu jangan sampai menghapus, nggih. Ada kata-kata menghapus, nanti kehapus datanya hilang semuanya karena guru A, guru B itu bisa menghapus. Baik, kita klik tadi dari mana tadi? Ini ya, bergabung atau buat tim nggih, create nggih. Di sini buat tim. Kelas. Kita jenengan terserah kelasnya jenengan sendiri, wali kelasnya. Boleh kodenya P1 itu SMP 1. Kalau seperti saya P10. Oke. Saya kasih ini aja contoh mungkin biar ada gambarannya. Nah, ini contoh P10_9H ini kelasnya underscore ini semester 2. Astin ini namanya 2021 adalah tahun pelajarannya 2020 sama 2021. Monggo silakan. Seperti ini contohnya. Bisa dipakai untuk memberikan namanya tadi di create tadi nggih. Di sini. Nah, kalau saya buatnya kelas belajar nggih. Kelas belajar. 2 itu tadi apa, Pak? Semester, Bu. Nggih, monggo niki. Nah, namanya ini. Sampun? Buat nama kelasnya dulu. Kalau sudah, silakan klik next berikutnya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa memanggil siapa saja. Saya panggil untuk siswa sini, saya coba tadi yang nggih, Bu Fitri, Junia Stuti, saya panggil jadi murid. Kemudian Bu Sulis ini, nah yang tadi masuk, nah masuk kan, Sulis. Nah, saya tambahkan dulu, klik 2 saja. Kalau sudah nanti gurunya, saya panggil Pak Taufik sebagai guru. Pak Jerman. Saya tambahkan. Kalau sudah, kita tutup. Maka secara otomatis
Sudah, kalau kita sudah membuat ini, berikutnya yaitu kita membuat channel nggih Bapak Ibu. Pun sudah siap semuanya untuk membuat channel? Sampun nggih. Siap untuk lanjut buat channel? Lanjut. Pak Yun. Oke, siap. Oke, Bu, monggo. Apa yang tanyakan? Oke, Bu. Apa, Bu? Halo? Baik, karena masih trouble. Kita buat lanjut yaitu di sini untuk membuat channelnya, kita klik di sini Bapak Ibu. Yaitu tambahkan channel, add channel atau tambahkan saluran. Tadi contohnya kalau saya saya buat P10 nggih. Nah. P10 underscore kelasnya ini KB kelas belajar saya buat underscore semester 2 nama saya sebagai wali kelasnya underscore tahun pelajaran 2021. Nah, ini kita klik Bapak Ibu tampilkan saluran. Nah, ini kita tampilkan biar nanti ini maksimal 10 yang tampil, nanti yang 2. Berarti nggak usah dicentang ya. Biar nanti ngacak sendiri. Nah, kita tambahkan Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Nah, kalau Bapak Ibu adalah apa Bapak Ibu? Mapel agama Islam, boleh dikasih 01. Ya, 01 itu diurutkan biar nanti enak. 01 itu agama Islam. 02-nya PKN atau pendidikan kewarganegaraan, 03-nya bahasa Indonesia. Nah, itu monggo silakan diurut seperti yang saya tampilkan itu. Jangan sampai lupa nama gurunya. Nah, nanti gurunya tinggal nambahkan aja sudah bisa nanti. Diedit bisa kan Pak Yun? Soalnya gurunya banyak. Oh, bisa. Iya, bisa. Loh, kok bisa banyak, Bu? Ada yang fokus ngajar di kelas 8 saja, ada yang ngajar di kelas 7 saja. Oh, itu tidak ada hubungannya dengan ini, Bu. Jadi kalau umpamanya jenengan ngajar kelas berapa, Bu? Kalau saya kan 789. Maksud saya ketika matematika itu kan kelas 7A sama 7B itu gurunya beda. Berarti kan tetap matematika cuma nama gurunya yang berbeda gitu kan, Pak? Oh, enggak, Bu. Namanya tetap kalau umpamanya jenengan ngajar di 7A tadi ya gurunya satu aja Bu yang ngajar di 7A tadi Bu. Nanti kalau yang 7B itu biar wali kelas 7B yang membuat Bu. Jenengan iya, wali kelas 7A. Begitu. Iya, maksudnya begitu. Iya. Jadi jenengan hanya membuat kelasnya jenengan aja kelas 7A, iya, nggak usah buat kelas orang lain. Jadi nggak banyak. Ya cuma satu aja itu, nggih. Berarti hanya wali kelas yang membuat kelas ya Pak ya? Nggih, betul. Jenengan saja, jangan membuat kelas orang lain nanti tambah bingung nanti. Wis, Pak. Pak Yun mau tanya. Oke, Bu.
Di tempat saya itu kan sudah ada per kelas masing-masing untuk mapelnya Pak Yun. Jadi satu anak itu di grup timnya sudah ada 12 mapel. Kalau dari punya jenengan ini kan yang mengontrol wali kelasnya Pak Yun nggih. Nggih. Lebih Nggih. simpel ini, Kalau Bu. kalau punya jenengan semisal dari 12. yang Nggih. Kalau semisal dari yang punya saya itu dijadikan satu seperti ini apakah bisa Pak Yun? Bisa, Bu. Bisa. Tinggal ditarik atau kita ngulang jenengan bikin buat seperti baru ini. lagi. Buat baru aja. Buat punya Bangun jenengan sistem khusus. baru lagi Pak Yun. Buat punya jenengan Kalau yang buat khusus baru tadi. lagi, Enggak usah buat baru, kalau Bu. buat baru lagi. Enggak usah buat Nggih. baru, Bu. Enggak usah buat baru. Jenengan punya akunnya ya. Sudah punya satu Iya. punya jenengan. Nah, tinggal jenengan di add channelnya kan tambahin seperti ini, Bu. Selesai, Bu. Nanti yang akun itu nanti terserah gurunya masing-masing mau mengikuti yang itu monggo. Tapi jenengan sudah memfasilitasi, sudah menarik dijadikan satu akun. Monggo terserah sekolah jenengan. Cuma saya Gitu. memberikan sesuatu kalau buat baru kan takutnya yang grade-nya yang tugas-tugas kemarin nilainya hilang lagi Pak Yun. Oh, enggak toh, Bu. Di akun yang lama toh, Bu. Pokoknya enggak dihapus akun yang lama. Ya lagi. Berarti kan ada tambahan grup baru lagi kalau kita bikin baru yang seperti jenengan. Oke. Jadi grup baru itu istilahnya jenengan memigrasikan anak-anak ke tempat yang satu akun yang lama-lama sudah tidak dipakai. Hanya mengambil datanya dulu kan bisa tuh, Bu. Hasil-hasilnya kan seperti itu lah, intinya kan gitu. Oke. Terima kasih Pak Yun. Oke. Pak Yun. Oke, siap. Ini kalau banyak saluran seperti ini, misalkan guru PAE-nya itu kan Bu Linda. Nah, Linda itu masuk ke saluran itu pakai akunnya wali kelas atau akunnya sendiri? Ya, nanti kan masuk di sini, Bu. Mana tadi? Nah, seperti ini Bu Linda nggih, masuk nggih. Dia secara otomatis kan sudah jadi anggota di sini loh, Bu. Nah, saya perlihatkan kelola tim. Ini masih di sini. Nah, jadi pemilik jadi gurunya. Kan sudah jadi pemilik otomatis kan. Ketika kita memanggil Bu Linda ini, dia juga jadi pemilik. Tapi ketika mengajar, Bu Linda ini tidak boleh memasukkan pembelajarannya di kelas-kelas yang ini, di channel-channel ini. Ya sudah di miliknya sendiri ini. Nggak boleh masuk punyanya PKN, berarti kan nyelonong punyanya orang lain, nggih. Jadi sudah langsung di sini aja. Oke, ada lagi? Dia loginnya tetap pakai akunnya sendiri berarti. Oh iya, tetap di timnya dia pakai loginnya sendiri, tapi secara otomatis dia sudah punya dipanggil oleh wali kelas yang lain untuk mengajar di 7A. Nanti Bu Linda juga punya akun lagi di kelas 7B. Contohnya seperti ini. Nah, saya contohkan, saya mengajar, jadi yang banyak akunnya adalah gurunya, bukan siswanya. Kalau siswanya banyak akun, kasihan, bingung. Nah, ini contohnya, saya mengajar sekian banyak ini. Nah, ini yang saya ajar, Bapak Ibu. Jadi muncul, ketika saya dipanggil oleh orang lain, maka saya otomatis muncul di sini semuanya, yang saya ajar. Gitu nggih? Oke. Tanya Pak Yun. Oke, monggo silakan. Berarti Bapak Ibu guru yang dimasukkan menjadi pemilik ya, Pak Yun? Oke, jadi pemilik, jadi guru. Jadi bukan anggota. Bukan, kalau anggota siswa. Terima kasih Pak Yun. Oke. Ampun, Bapak Ibu, kalau sudah. Tanya Pak Yun, untuk saluran itu menambah hanya sampai 10 saja Pak Yun? Bisa Pak, ya sampai 12 bisa, 13 bisa Pak. Oh bisa ya? Bisa. Itu saya
Sampai 10 itu 10 yang tampil, Pak. 10 Iya. yang tampil. Tapi yang 2 disembunyikan itu nanti disembunyikan bisa dimunculkan, Pak. Punya saya kan lebih itu, Pak. Oke, saya tunjukkan ini sebentar. Contohnya di 7A tadi kan 13 mapel. Nah, ini saluran tersembunyi nih, Pak. Oke. Nah, nanti muncul di sini tuh. Ini ada, nggih. Yang sisanya 11 dan lain sebagainya. Kenapa harus disembunyikan, Pak? Loh, memang batasnya dia hanya munculkan 10, bukan maksudnya disembunyikan gitu. Itu dari 10. Bukan maksudnya gitu ya, Bu ya. Kok kenapa disembunyikan? Ya sistemnya dia hanya bisa menampakkan 10. Nah, gitu. Ya maaf Pak Yun, ini saya memang di sekolah saya sedang membangun awal sistem minta Teams. Emang sebelumnya saya pakainya ke GC gitu Pak Yun. Iya, sama aja kok, GC sama tim sama aja sebenarnya, nggak ada masalah. Saya yang tag berarti. Saya itu malah di tempat saya SMP 10 itu nggih, minggu ganjil pakai Teams, minggu genap pakai Classroom. Oh, tambah mumet, Bu. Harapannya siswanya kan bisa segala cara, Pak. Dikenalkan teknologinya gitu kan. Masih nggak mampu HP ini, Bu. Cocok. Kalau gurunya oke, siswanya yang kemarin banyak trouble itu. Karena banyak dibuat main game akunnya sehingga bentrokan rata-rata. Jadi pengalaman yang saya muncul itu ketika ada tim, ada classroom, nggak bisa dipakai. Ternyata rata-rata buat akun banyak, akunnya dibuat main game sehingga GSC-nya nggak bisa jalan. Seperti itu. Nanti bisa dilihat nanti trouble-trouble apa yang muncul seperti itu. Mumpung jenengan menjelaskan tentang HP-nya anak-anak kan memang mayoritas menggunakan HP ya Pak ya, pakai gadget, jarang yang menggunakan laptop. Ini ada beberapa siswa saya yang saya suruh install aplikasi Teams, itu HP-nya kompatibel. Apakah ada syarat tertentu untuk Teams? Kalau pakai Classroom aman Pak, bisa semua. Tapi ketika diinstal aplikasi Teams itu gawai tidak kompatibel. Nah, seperti itu. Solusinya apa ya Pak? Jadi gini, Ibu, untuk gawainya, untuk Android-nya minimal versi 8. Tim itu. Jadi kalau versi 7, 8 ke bawah kadang-kadang sulit. Terus ini yang ada masalah lagi. Yang kedua adalah jangan sampai menggunakan HP merek-mereknya yang enggak jelas seperti Infinix dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang enggak support. Jadi usahakan pakai Samsung, Oppo, itu yang murah, Vivo. Pak. Nah, kalau pakai Infinity kemarin sampai saya bilang waduh nggak bisa, orang tuanya protes marah loh, memang nggak bisa ya, terbaca tidak kompatibel. Terus gimana lagi? Ya saya sampaikan sejujurnya. Jadi ketika saya menyampaikan kalau tim memang diusahakan itu minimal Android-nya 8 biar bisa. Kalau Android 8 itu kan bisa nanti di-upgrade ke 9, 10. Nah, itu satu membutuhkan RAM minimal 4. Terus 64. Nah, sudah itu bisa berjalan di tim dan di Classroom. Tapi kalau yang di bawahnya itu ya saya mohon maaf. Kadang-kadang nanti siswa nggak mengerjakan gara-gara ya HP-nya tidak update seperti itu. Nggih. Nggih, sampun Bapak Ibu sudah membuat nggih? Saya lanjut untuk membuat channelnya. Nah, channelnya tadi ada pertanyaan bagus. Bagaimana cara membuat istilahnya tugasnya di masing-masing guru mapel? Nah, sebentar. Ini saya tambahkan biar ada 2 lagi kelas lain. Nah, ini yang Bu Sulis ya. Bu Sulis masih ada, Bu Sulis? Iya Pak. Nah, ini caranya Bu Sulis. Kenapa kok semuanya masuk umum, nggih? Iya, biasanya kalau tugas itu nggak ada di channel, adanya di umum. Nggih, gini. Nah, ini ada triknya, Bu. Nah, makanya kenapa saya getol mengajarkan ini, banyak sekolah kasusnya seperti itu tidak tahu jeroane tim. Ini saya bongkar jeroane tim, Bu.
Saya kemarin membuat ini pun debat sekali, banyak kasus perdebatan di SMP 10 ya, akhirnya bisa dilaksanakan. Jadi ketika kita membuat tugas, semuanya sudah form ya. Ini kan rata-rata form ya, saya buatkan form aja biar enak. Jadi kalau kita membuat form tugasnya, silakan masuk tugas di umum dulu. Jadi tidak bisa masuk di kelas lain, tidak bisa masuk di KB punya saya ini, tapi semuanya di umum dulu penugasannya. Klik tugas. Kita mulai. Kita pakai jangan assignment ya, tapi pakai kuis kalau form biar enak. Jadi pakai kuis. Nah, di sini saya ada formnya enggak, saya enggak tahu. Karena saya enggak pernah saya pakai. Nah, ini ternyata ada nggih. Nah, di sini kita coba umpamanya penilaian prakarya punya saya pasang di sini. Kemudian berikutnya nah, sudah muncul ini Bapak Ibu nggih. Kalau ini semua siswa ikut. Yang perlu diedit di sini Bapak Ibu. Ini yang hati-hati, yang penting, yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Nah, kita buat jadwalnya dulu. Umpamanya buat hari ini. Jam berapa ini? 2.23 berarti jam 29 nggih. Jumat. Kita buat jam 14 berarti. 14.030. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ketika kita mengklik jadwal seperti ini, berarti di sini ada keterangan. Terlambatnya Sabtu jam 23.59. Ini adalah batas waktu pengumpulan. Tapi jika lebih, maka terlambat diperbolehkan. Berarti hari berikutnya dia boleh ikut, masih bisa mengisi. Tapi jika centang ini Bapak Ibu, tidak boleh terlambat. Ada tulisan tidak diperbolehkan. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Jadi jangan sampai ada centang di bawah. Kalau centang di bawah maka tidak diperbolehkan terlambat. Tapi kalau centangnya enggak ada, diperbolehkan. Kemudian selesai. Ini yang perlu digarisbawahi, yaitu memilih channelnya Bapak Ibu. Nah, channel saya di sini ketemu nggih. Tidak jadi general aja kan, ada di channel di sini. Klik punya saya, selesai. Maka jadwalkan. Nah, secara otomatis akan terjadwal. Nanti pukul 14.30 maka secara otomatis ini akan muncul. Gitu nggih Bapak Ibu. Di menu Diulang, Pak. Apa Bu? Diulang. Diulang. Baik. Saya buat lagi nggih. Nah. Di nggih. Monggo. Siswa itu kan ada yang ditetapkan sama tidak ditetapkan. Nggih, nggih. Siswa ditetapkan biasanya gini Bu, untuk remedi. Kalau PH-nya mungkin awal-awalnya semuanya sukses ya Bu ya. Ternyata ada yang nilainya jelek. Jenengan bisa memilih membuat remedi, siswanya dipilih yang remedi tadi. Gitu nggih. Jadi kalau awal semua ikut berarti kan seperti PH, PTS, PAS atau pembelajaran itu semuanya. Tapi jika ada jenengan pembelajaran khusus untuk siswa, jenengi pilih. Siswa ini yang mau saya jadikan sebagai tutor sebaya umpamanya untuk prakarya memasak. Saya pilih 6 orang. Jenengan pilih aja 6 orang dikasih materi yang khusus gitu. Itu nggih Bu Teni. Jadi yang dipilih yang tidak ya. Dicentang yang tidak ya. Iya, dicentang. Jadi kalau dicentang berarti itu yang jenengan pilih untuk mengikuti pembelajaran jenengan. Kalau semua ya itu. Semua, iya, langsung semua ikut semua, gitu nggih. Ya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya lanjut. Tadi ada yang permintaan ulang. Saya buat umum nggih semuanya ya. Jadi masuknya di umum, kemudian klik tugas atau assignment di sini. Nah, kita buat kuis. Tapi karena saya sudah punya di sini Bapak Ibu, saya sudah punya nggih. Saya buat dari yang sudah ada, tapi kita ulang lagi dari kuis dulu. Dari kuis
kita masukkan penilaian prakarya. Berikutnya kemudian, nah di sini tadi yang ditanyakan Bu Reni, semua siswa berarti ketika PH berarti semua siswa ikut. Tapi jika ada remedi, jenengan boleh memilih anak yang nilainya kurang siapa aja, Bu Fitria. Nah, tinggal dicentang. Karena nilainya harus remedi. Nah, jenengan buatkan soal seperti itu. Tapi kalau semuanya PH, ya semua siswa ini. Kemudian diedit. Nah, ini tolong dicermati Bapak Ibu. Jadi dicentang untuk mengaturnya, mau dibuat kapan harinya, tanggalnya itu. Kita buat tanggal 29, kemudian jam 14.30. Nah, terakhirnya hari Sabtu atau mau hari Jumat juga, kita buat Jumat. Nah, jam 11 nanti terakhir. Nah, di sini kalau kita centang, siswa boleh terlambat, tapi jika kita centang tidak diperbolehkan terlambat. Gitu nggih Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah klik selesai, kita edit yang di umum ini, yang di bawah ini kita edit. Salurannya yang harus kita buat. Nah, kita pilih kelas lain umpamanya seperti itu. Nah, kemudian kita jadwalkan. Nah, kita punya di kelas belajar ini ternyata ada terjadwal 2. Ada yang nanti pukul berapa, jatuh temponya hari ini, nanti jam berapa akan muncul seperti itu. Gitu nggih, Bapak Ibu. Sudah jelas nggih untuk penugasnya Bu Sulis? Gimana? Oke, Pak. Ya, Pak. Sudah jelas nggih? Gampang ya? Ya, ya. Pak nggak tahu. Jadi ini yang paling banyak teman-teman nggak paham pengeditannya di sini. Jadi kok masuknya di umum ya? Nah, ketika belajar, karena ketika kita belajar secara biasa, saya coba masuk di kelas lain ini. Nah, kesulitannya kok nggak ada file tugas. Nah, kenapa? Nah, inilah yang membuat bingung kadang-kadang. Akhirnya apa? Kadang-kadang masuk di umum, kalau nggak masuk di percakapan. Tugasnya nanti link formnya ditaruh di sini. Gitu nggih, biasanya ya. Itu yang saya cermati. Nanti kirim lampirkan filenya ini dan lain sebagainya. Nah, ini nanti apa? Kesusahannya tidak bisa menjawab, tidak bisa terbaca seperti yang punya saya seperti ini. Kalau ada view apa siswa yang mengerjakan tidak, karena apa? Berbasis link. Tapi kalau tidak berbasis link seperti penugasan tadi, ya lebih mudah. Seperti itu. Kita langsung klik kalau anak sudah mengerjakan otomatis. Nah, ini Bapak Ibu, tugas saya sudah muncul Bapak Ibu. Lihat nggih. Tugas saya sudah muncul nggih. Yang 14.30. Nah, tinggal kita klik. Nah, muncul enggak di sini? Nah, di sini ada Bu siapa ini yang saya munculkan tadi? Bu Sulis sama Bu Fitria. Monggo dicoba. Muncul enggak nilainya? Muncul enggak di tim jenengan? Muncul, Pak. Dikerjakan, nanti nilainya dapat berapa? Di awal ya, Bu. Pak Yun, itu kalau formnya soalnya buatnya pakai Office 365 ya? Jawab aja Bu Fitri ya, langsung muncul ini. Pak Yun. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Isinya dibuat di Office 365 nggih. Apanya, Bu? Soal. Kalau membuat soal itu bisa membuat di form, Bu. Iya. Bagaimana kalau kita kuisnya itu dari link lain? Boleh enggak? Boleh, link lain. Cuma kelemahannya satu, Ibu. Nanti masuknya kan di aplikasi yang lain, tidak bisa terbaca di situnya. Biasanya kalau pakai link lain itu nilainya yang nggak bisa kebaca, Bu. Tapi kalau kita menggunakan form Office secara otomatis bisa terbaca.
Nanti coba buat silakan. variasi Pak. Boleh, boleh. Jadi nanti memang nilainya masuk ke yang lain ya. Iya. Tapi nanti saya ingin memasukkan nilai itu di Office 365 gitu. Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa, bisa. Oke. Dimasukkan langsung bisa. Nanti dikembalikan istilahnya kan ada kembalikan, nah pesan dikembalikan nanti diketikkan angkanya di situ. Oh siap Pak, iya. Soalnya luar biasa. Kemarin itu saya pakai form terus. Akhirnya kita belajar lagi, entah itu pakai Quizizz, entah itu pakai Kahoot, pakai live worksheet, luar biasa macam-macam. Jadi gurunya agak digenjot dikit untuk memuaskan siswanya yang bosen. Tapi kita bukan menjadi pemuas. Cuma gini Bapak Ibu, kita di SMP 10 ini ya mungkin sudah gambarnya sama. Cuma form kita ini seperti RPP Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan. Jadi form saya itu seperti RPP. Contoh sebentar. Jadi bukan hanya sebatas istilahnya tidak sebatas istilahnya apa? Hanya form langsung dikerjakan. Aurora yang dikeliru mana? Aurora. Jadi seperti ini Bapak Ibu, materi yang saya gambarkan. Kalau kita belajar istilahnya form, nah ini kan pertemuan kelas. Jadi ada pembukaannya Bapak Ibu di tempat saya ini. Ada pembukaannya, kemudian menuliskan identitas siswa. Nah ini saya ketik ngawur dulu nggih. Nah, ada kelasnya. Nah, ini ada istilahnya kegiatan awal. Kita memberikan materi ke anak-anak. Bagaimana mereka meresponnya. Jadi ada istilah dia bisa menjawab. Istilahnya apa melihat materi yang kemarin itu bagaimana. Nah, terserah di siapa. Jadi tidak langsung soal. Kita klik berikutnya. Kemudian ada kegiatan inti. Kita mau masukkan materi Bapak Ibu. Kemudian ada videonya. Kalau kita anak-anak ketika formnya diklik, maka akan muncul videonya. Kemudian ada bukunya secara digital per aspek. Nah, kemudian ada LK-nya. Nanti anak-anak melihat di buku digitalnya atau buku yang sudah dikasih perpus. Nah, setelah membaca semuanya, maka kita memberikan sebuah pertanyaan di sini tadi. Berikutnya. Nah, sampai selesai. Setelah dijawab, nanti kirim. Ada istilahnya belakang terakhir sendiri itu juga sebentar saya klik dulu nggih, ngawur nggih. Ini boleh kombinasi. Jadi soal nggak milih aja, tapi bisa memilih berapa jawaban. Nah, di situ. Kita klik berikutnya lah. Di sisi penutup ini kita ajarkan. Nah, kemudian kita berikan anak apakah materi yang diberikan hari ini sukar atau gurunya enggak sesuai, nah, materinya enggak sesuai dan lain sebagainya. Silakan diklik setelah selesai dikirim. Nanti akan muncul di formnya itu. Nah, kalau ini kan enggak ada poin ya. Cuma sebagai gambaran kita menjadi guru itu baik atau tidak. Seperti itu, Bu. Nah. Iya, hampir sama, Pak. Ya. Jadi enggak monoton langsung soal gitu nggih. Jadi ada materinya di formnya dan lain sebagainya seperti itu. Nggih Bapak Ibu sudah untuk yang ini gimana? Sudah paham semuanya Bapak Ibu untuk timnya? Ini yang saya gambar.
Bisa, Insya bisa. Allah paham, Pak. Oke ya. Jadi usahakan nanti pulang di workshop ini disampaikan kepada kepala sekolahnya, mungkin diterima atau tidak ya monggo. Cuma saya hanya kemarin mensurvei aja beberapa teman yang pakai tim ternyata kok pakai umum tok, akhirnya kelihatan seperti bingung kasihan siswanya. Ada yang punya akun sampai 12, 11 karena masing-masing diambil gurunya sendiri-sendiri. Tapi kalau ini kan satu siswa hanya satu akun dan mapelnya pun jadi satu, bisa dikontrol oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, wali kelas atau guru yang lain. Jadi semuanya bekerja secara tim, tidak bekerja secara individu. Seperti itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Jadi kalau tidak ada masalah, nah ini tambahan satu lagi Bapak Ibu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jika kita mau membuat tugas lagi di umum, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan dari yang sudah ada. Jadi tidak perlu mencari lagi, cari yang sudah ada di kelas mana yang tadi sudah diajarkan. Contohnya di KS kelas lain tadi atau kelas belajar Office. Nah, berikutnya kemudian mau cari yang mana terserah, klik. Berikutnya tinggal nanti edit lagi seperti tadi. Untuk kelas-kelas yang lain gitu nggih Bapak Ibu nggih. Kalau jenengan punya kelas 5 ya tadi caranya seperti itu tadi. Jadi mengambil dari kelas yang sudah ada yang sudah melaksanakan pembelajaran seperti itu. Nah, yang bingung tanya nggak apa-apa, silakan ditanyakan yang bingung seperti apa. Pak. Nggih. Itu tadi kan kelasnya dihandle sama wali kelas, kemudian semua mapel dijadikan saluran. Ya. Untuk kepala sekolah wakaf kurikulum dimasukkan di mana Pak? Jadi pemilik itu. Iya, pemilik. Siap. Oke Pak. Oke. Monggo kalau diterima oleh sekolahnya alhamdulillah berarti lebih enak. Enggak banyak menyusahkan siswa nanti. Ada lagi? Monggo. Pak Yun mau tanya. Nggih, monggo. Arif. Di sisi siswa ada beberapa yang download karena trouble speknya HP, akhirnya saya arahkan ke browser. Apakah ada kekurangan kalau pakai browser? Matur nuwun. Jadi gini Bapak, untuk browser itu bisanya hanya di laptop. Tapi kalau HP tidak support memang harus download aplikasi seperti itu. Oke, matur nuwun. Nggih. Pak Yun. Nggih, siap. Untuk yang pemula ini, kita ini yang pemula Pak Yun. Nggih. Alangkah baiknya kalau di grup diberi tutorial untuk pelaksanaan Office 365-nya ini. Yang Microsoft Teams ini Pak Yun. Gitu. Yang baru Gini, kalau jenengan punya istilahnya grup di sekolah jenengan mau belajar, silakan saya dimasukkan grup jenengan, nanti kita vikon. Gitu aja. Oh, begitu. Kalau saya tutorial itu malah nanti jenengan tambah bingung nanti. Masalahnya gitu ya. Iya, karena tutorial kadang-kadang nggak sesuai, kok larinya ke sini nanti tanya lagi bingung. Mending saya ajari seperti ini, jenengan di kelas jenengan mungkin gurunya mau semua silakan langsung vikon seperti ini bisa. Pokoknya yang penting punya disiapkan akun siswanya sama akun gurunya. Jadi langsung praktek. Biar enak. Kalau tutorial saya mohon maaf, tutorial itu kalau seperti ini kadang-kadang nanti hasil rekam aja saya kasihkan, tapi lebih baik langsung tanya jawab jenengan. Enak. Karena selama ini kita pakai Google Classroom, Pak Lu.